Masih belum hidup sebagai diri sendiri? Masih hidup untuk orang lain? Atau merasa paling rendah? Maka video ini harus kamu tonton untuk melepaskan belenggu itu dan mulai hidup menjadi diri sendiri. Hidup dengan menjadi diri sendiri dan bebas adalah salah satu cara seseorang untuk bahagia. Namun sayangnya, masih banyak orang di dunia ini yang belum hidup menjadi dirinya seutuhnya. Masih ada campur tangan harapan dan ekspektasi orang lain di dalam dirinya. Tidak hanya ekspektasi orang lain saja yang membuat seseorang hidup menjadi orang lain, namun semua ini berasal dari hubungan interpersonal atau hubungan sosial. Kalau kamu masih belum bahagia karena kamu masih belum menjadi dirimu sendiri sesuai keinginanmu, maka menonton video ini adalah pilihan yang tepat. Dalam video ini akan dibahas isi dari buku Berani Untuk Tidak Disukai yang berisi tentang cara-cara untuk bahagia dengan menjadi diri sendiri. Dengan menonton video ini, kamu akan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak hidup menjadi dirinya sendiri, serta cara-cara untuk menjadi diri sendiri dan meraih kebahagiaan serta kebebasan dalam hidup. Halo, kembali lagi di channel Inspirasi Buku dengan saya Asri. Di sini kalian bisa belajar intisari dari buku non-fiksi terpopuler dan memetik pesan di dalamnya untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupanmu tanpa harus baca berlembar-lembar halaman buku atau keluar uang untuk membelinya. Silahkan subscribe dengan klik icon pojok kanan bawah ya, agar kami bisa terus semangat sharing ringkasan buku terbaik untuk level up hidupmu. Dalam buku Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kishimo dan Fumite Koga, ini terdapat 5 poin yang membahas macam-macam masalah yang membuat seseorang hidup sebagai orang lain dan bukan sebagai dirinya sendiri. Apa saja 5 poin tersebut? Mari kita kupas satu persatu. Pertama, hidup ini adalah pilihan. Menurut teori psikologi Adler, hidupmu adalah pilihanmu. Terlepas dari apapun yang terjadi di masa lalu, dirimu yang sekarang ditentukan oleh pilihanmu dan bagaimana kamu menyikapi suatu kejadian di masa lalu. Entah kamu memilih untuk maju atau mundur. Yang jelas manusia tidak bergantung pada masa lalu yang dialaminya, tetapi bergantung pada pilihan dan cara menyikapi masa lalu itu. Yang harus disikapi dari masa lalu adalah melakukan apa yang menjadi tujuanmu selanjutnya. Jika kamu mendapatkan pengalaman tak mengenakan, maka kamu harus menyikapinya dengan belajar dari pengalaman itu. Kamu harus mencari tahu apa yang harus kamu lakukan agar hidupmu tidak terpengaruh oleh kejadian itu dan tetap melangkah maju menuju tujuanmu. Intinya, tujuanmu lah yang akan menyelamatkanmu dari belenggu masa lalu. Kedua, jangan bandingkan kekuranganmu dengan yang lain. Perasaan inferior yang menjadi bahasan utama dari poin ini. Perasaan inferior adalah perasaan di mana kita merasakan adanya kekurangan pada diri kita. Perasaan inferior ini datang dari hubungan interpersonal. Ketika diri kita memiliki kekurangan dan terlibat dalam hubungan interpersonal, kita akan merasa rendah diri dan takut dicela karena ada orang lain yang lebih baik daripada kita. Namun lambat laun perasaan ini bisa saja menjadi perasaan yang membenci diri sendiri karena kekurangan yang kita miliki dan berpikir jika kita adalah manusia yang tidak berguna. Namun, sang filsuf dalam buku ini menjelaskan jika perasaan inferior ini berasal dari penilaian orang lain terhadap diri kita. Dan penilaian ini bersifat subjektif, tergantung siapa yang menilai. Penilaian ini tentu bisa berbeda-beda setiap orang. Si filsuf menjelaskan, jika kita tidak membandingkan diri kita dengan yang lain, maka kita tidak akan merasa rendah. Seperti halnya sang filsuf yang pernah membandingkan tinggi badannya yang setinggi 155 cm dengan pria lain. Ia menjadi merasa minder karena tubuhnya yang pendek. Perasaan inferior ini sejatinya adalah untuk memacu usaha kerja keras manusia menuju perkembangan. Nah, jadi kamu merasakan adanya kekurangan dalam dirimu. Yang harus kamu lakukan adalah melakukan pengembangan diri, bukannya membandingkan diri dengan yang lain, ataupun menyerah dan menganggap diri sendiri tidak berguna. 3. Hanya fokus dengan tugasmu, bukan orang lain. Mungkin masih banyak orang yang menilai seberapa berguna dirinya berdasarkan ekspektasi dan pujian dari orang lain. Mereka berpikir jika dirinya berguna dan bernilai jika ia mendapatkan pujian dari orang lain. Padahal, menjalani hidup dengan memenuhi ekspektasi orang lain sangatlah berat. Karena jika kamu melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan orang lain, sama saja dengan kamu mengambil alih tugas mereka. Nah tugas apa? Dalam buku ini dijelaskan bahwa setiap orang sudah memiliki tugasnya masing-masing. Nah, untuk mengetahui batasan dari tugas itu adalah
dengan melihat siapa yang akan menerima hasil dari sebuah pilihan. Jika kamu berada pada situasi yang dimana kamu melakukan sesuatu untuk orang lain, maka cara untuk membebaskan diri dari situasi ini adalah dengan mempelajari batasan. Dengan ini kamu akan tahu mana yang kamu lakukan untuk dirimu dan mana yang hanya untuk menyenangkan orang lain. Jadi kamu hanya cukup melakukan sesuatu yang hasilnya nanti memang untuk dirimu sendiri dan bukan untuk menyenangkan orang lain. Keempat, kamu bukanlah seorang tokoh utama. Walaupun kamu membuat batasan dengan orang lain di poin sebelumnya, namun kamu harus tetap bersosialisasi. Pikiran yang harus kamu tanamkan saat bersosialisasi adalah kamu bagian dari sebuah masyarakat dan bukan pusatnya. Biasanya orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri akan menganggap dirinya seorang tokoh utama dan berpikir orang lain akan datang dan melakukan sesuatu untuknya. Menganggap kawan-kawan dalam lingkungan sosialnya akan melakukan apa saja untuknya. Janganlah bersikap egois seperti itu, karena perasaan sosial ini untuk saling membantu. Maka kamu harus berperan aktif dan berkomitmen dalam masyarakat untuk meraih rasa memiliki suatu lingkungan sosial itu. Karena rasa memiliki itu sejatinya muncul dari hasil upaya sendiri dan bukan hanya sekedar hadir. Yang harus kamu pikirkan dalam bersosialisasi adalah apa bantuan yang bisa kamu lakukan pada lingkungan sosial ini, bukan apa yang akan dilakukan orang-orang ini untukku. Itulah cara kerja dari perasaan sosial, saling membantu. Namun kembali lagi pada poin sebelumnya, jangan sampai kamu menuruti kemauan orang lain dan tetap ketahui batasan. Kelima, bahagia menjadi diri sendiri. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Sesuai pada poin sebelumnya, kita bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang kita miliki jika kita mau berusaha untuk mengembangkan diri. Namun kita tidak bisa merubah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dirubah. Maka kita harus menerima sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Jadi menerima kekurangan yang tidak dapat diubah adalah salah satu langkah untuk mencintai diri sendiri. Nah, itulah 5 cara untuk hidup bahagia dengan menjadi diri sendiri seutuhnya. Jadi hal-hal yang kita pelajari dari buku ini adalah manusia tidak bergantung dari masa lalu, karena itu semua tergantung dari cara kita menyikapi masa lalu itu. Jangan membandingkan kekuranganmu dengan yang lain, karena kamu hanya akan membuat dirimu merasa rendah. Jangan memenuhi ekspektasi orang lain. Ketahuilah batasan mana yang benar-benar untuk dirimu dan mana yang untuk orang lain. Walaupun membuat batasan dengan orang lain, tetap berpartisipasilah pada lingkungan sosial. Menerima kekurangan kita yang mutlak dan tak bisa diubah, karena kita tidak bisa melawan takdir. Nah, gimana? Udah siap menerapkan poin-poin di atas dalam kehidupanmu? Kamu harus menerapkannya untuk merubah hidupmu dan meraih hidup bahagia sebagai dirimu sendiri seutuhnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Tinggalkan komentar di bawah pelajaran apa saja yang kamu dapatkan dari sini. Kamu boleh request loh buku yang ingin dibahas di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update ilmu baru yang bermanfaat untukmu.